Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Alwi Nasution, mahasiswa UINSU, jurusan Tadris Biologi 2, semester 5, NIM 0310192029. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah genetika, di mana pertanyaan pertama, perbedaan tahapan inisiasi dan terminasi pada eukariotik dan prokariotik. Di mana pada eukariotik, RNA polimerase 1 memiliki 14 subunit, RNA polimerase 2 memiliki 10-12 subunit, RNA polimerase 3 memiliki 12 subunit. Sedangkan pada prokariotik memiliki 2 subunit, 1 subunit, dan 1 subunit. Kemudian pada eukariotik, transkripsi RNA tidak mengalami pengubahan lebih lanjut oleh enzim. Sedangkan pada prokariotik, transkripsi RNA mengalami proses pengubahan oleh enzim. Kemudian pada eukariotik, pasca transkripsi terdapat proses spickling. Sedangkan pada prokariotik, pasca transkripsi tidak mengalami RNA spickling atau pemotongan. Pertanyaan kedua, perbedaan inisiasi translasi pada eukariotik dan prokariotik, di mana perbedaannya itu urutannya berbeda dengan prokariotik karena perbedaan struktur ribosom dan melibatkan faktor inisiasi yang lebih banyak. Tahapan inisiasi pada eukariotik terjadi di dalam ribosom yang terdapat pada sitoplasma. Pada eukariotik, tRNA inisiator aminoasil tRNA, GTP dan ELF2 membentuk kompleks terlebih dahulu sebelum berikatan dengan subunit 40S. Sedangkan pada prokariotik, komponen inisiasi translasi meliputi kodon inisiasi atau AUG, 3 faktor inisiasi yaitu IF1, IF2, dan IF3, tRNA inisiator atau FMET, tRNA, ribosom subunit 30S, 50S, dan GTP. Tahap inisiasi yaitu dimulai dengan mengikuti ribosomal subunit kecil pada urutan spesifik rantai mRNA. Ikatan tersebut berada pada urutan 5 dan 11 nukleotid pada mRNA pada kodon AUG. Setelah itu, subunit kecil berikatan dengan molekul tRNA yang disebut dengan N-formyl metionin atau FMET, mengenali dan mengikat ke kodon inisiator, yang selanjutnya akan mengikat subunit besar membentuk kompleks inisiasi. Proses yang terjadi pada tahapan elongasi dan terminasi pada proses transmilasi. Yang terjadi pada tahapan elongasi pada proses transmilasi adalah terbentuknya tRNA yang mengandung kompleks FMET di situs peptidil atau P, tRNA aminoasil dengan urutan antikodon komplementer dapat mengikat mRNA melalui situs akseptor. Kemudian, proses tRNA membawa rantai asam amino pada situs P dan tRNA mengandung asam amino tunggal di situs A, yang kemudian terjadi rantai asam amino. Kemudian, proses pembentukan ikatan peptida, ikatan nitrogen karbon yang terbentuk antara subunit asam amino untuk membentuk rantai polipeptida yang dibantu enzim transferase peptidil. Yang kemudian proses yang terjadi pada tahapan terminasi pada proses translasi adalah
Pertama, proses berhentinya salah satu dari 3 kodon, yaitu UAA, UAG, dan UGA, memasuki situs A ribosom. Kemudian, tidak adanya molekul tRNA yang aminoasid yang mengenali urutan ini, sehingga faktor mengikat ke situs P. Dan kemudian lepas mengkatalisasi pelepasan rantai polipeptida dan ribosom ke subunit aslinya yang kecil dan besar berpisah. Pertanyaan keempat, mekanisme determinasi kelamin pada eukariotik dan prokariotik. Determinasi pada eukariotik adalah sel Chlamydomonas haploid dapat bereproduksi secara vegetatif dengan pembelahan. Tiap sel berpotensi sebagai gamet. Reproduksi seksual terjadi di saat sel motil yang berkelamin berlawanan bersatu, membentuk zigot yang diploid, lalu terjadi meiosis yang menghasilkan 4 sel haploid yang dapat bereproduksi secara vegetatif, yang dapat menghasilkan banyak sel. Determinasi pada prokariotik adalah selnya terkandung faktor F berupa badan terpisah dari kromosom, maka dapat dinyatakan berkelamin jantan atau F+ yang mampu mentransfer gen-gen ke dalam sel berkelamin betina. Dari Escherichia coli dapat dinyatakan sebagai betina apabila di dalam sel tidak terkandung faktor F yang disebut F-. Gen-gen transfer terdapat pada faktor F berperan pada proses transfer materi genetik. Transfer materi genetik pada Escherichia coli jantan F+ ke betina F- yang diawali dengan terbentuknya pasangan konjugasi kedua sel yang terbentuk melalui pelekatan pilus kelamin jantan pada permukaan sel kelamin betina yang akan merangsang rangkaian kejadian dan mendorong terjadinya replikasi DNA faktor F. Selanjutnya, mengiring transfer DNA faktor F, hasil replikasi sel F-. Akibat transfer genetik faktor F, seluruh sel berkelamin betina di sekitarnya akhirnya berubah menjadi sel berkelamin jantan. Kemudian, konsep genetik yang menjelaskan warna pada kucing kalio. Pada kucing kaliko, kromosom X membawa gen pembawa warna bulu oranye atau hitam. Kucing jantan hanya memiliki 1 kromosom X, sehingga hanya dapat memiliki warna bulu oranye atau hitam. Sedangkan kucing betina memiliki 2 kromosom X, sehingga dapat memiliki warna oranye dan hitam. Warna bulu putih sepertinya tidak ditentukan oleh gen-gen ini. Hanya kucing betina yang memiliki 2 kromosom X lah yang dapat memiliki bulu 3 warna. Jika ada kucing jantan yang memiliki 3 warna, berarti ia memiliki 2 kromosom X atau XXY, atau mengalami mutasi gen pengatur warna bulu. Tapi mutasi spontan semacam ini tidak diturunkan kepada turunannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip haplodiploid pada lebah? Jawabannya, prinsip haplodiploid pada lebah, sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi sebuah diploid betina. Namun, jika tidak dibuahi, maka ia akan berkembang menjadi haploid jantan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa materi genetik perlu mengalami perubahan? Karena untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul,
yang akan menyebabkan variasi sifat suatu organisme dengan sifat yang adaptif dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada konsep tentang mutasi. Mutasi menurut lokasinya itu ada mutasi somatik dan mutasi germinal. Kemudian mutasi yang sifat genetiknya itu ada mutasi dominan dan mutasi resesif. Kemudian itu ada sumbernya. Sumber mutasi itu ada mutasi alam dan mutasi buatan. Kemudian peta konsep rekombinasi. Rekombinasi ini mengacu pada pertukaran untaian DNA yang akan menghasilkan penyusutan nukleotida baru yang berlokasi di antara daerah-daerah dengan untaian nukleotida yang sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, rumus untuk menghitung frekuensi genotip itu ada P pangkat 2 tambah 2P ditambah Q pangkat 2 sama dengan 1. Dimana jawabannya 0,6 pangkat 2 tambah 2 kali 0,6 kali 4, maksudnya dikali 0,4 ditambah 0,16 sama dengan 1, sama dengan 0,36 ditambah 0,48 ditambah 0,16 sama dengan 1. Pertanyaan selanjutnya, pada suatu populasi ditemukan dua macam alel untuk suatu gen yang mengatur kerja metabolisme tertentu. Frekuensi alel C besar adalah 0,6, sedangkan frekuensi alel C kecil adalah 0,4. Tentukan frekuensi genotipnya berdasarkan gen tersebut. Jawabannya rumus untuk menghitung frekuensi genotip P kuadrat ditambah 2P ditambah Q kuadrat sama dengan 1, dimana P itu merupakan gen dominan dan Q itu gen resesif. Dapat kita tuliskan gen dominannya itu 0,6 dikuadratkan lalu ditambah 2 kali 0,6 dikali 0,4 ditambah 0,16 sama dengan 1, lalu didapati hasilnya 0,36 ditambah 0,48 ditambah 0,16 sama dengan 1. Pertanyaan terakhir, suatu populasi terdiri atas 90 orang normal dan 10 orang albino. Albino ditentukan oleh alel resesif A kecil pada keadaan hozigot, sedangkan fenotip normal ditemukan oleh alel dominan A besar. Tentukan frekuensi alel dan frekuensi genotipnya. Jawabannya diketahui orang normal berjumlah 90 orang dan orang albino berjumlah 10 orang. Lalu kita tambahkan totalnya yaitu 100 orang. Ditanya frekuensi alel dan frekuensi genotip. Jawabannya itu Q pangkat 2 sama dengan 0,1, Q sama dengan akar 0,1 sama dengan
0,3. Lalu P tambah Q sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,3 1 dikurang 0,32 sama dengan 0,68. Lalu frekuensi genotip 0,68 dikuadratkan sama dengan 0,46. 2PQ sama dengan 2 dikali 0,68 dikali 0,32 sama dengan 0,48. Q pangkat 2 sama dengan 0,32 kuadrat sama dengan 10. Demikian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.